Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang perempuan bernama Rati. Ia dikenal sebagai gadis paling cantik di desanya, dengan rambut panjang hitam yang berkilau dan senyum yang mampu memikat siapa saja. Namun kecantikannya justru menjadi awal penderitaannya. Rati adalah gadis sederhana yang memiliki mimpi bisa hidup bahagia dengan pria yang dicintainya. Namun nasib berkata lain. Seorang bangsawan bernama Kisura, ia mempunyai sifat tamak dan berkuasa, menginginkan Rati untuk menjadi istrinya. Ia menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika Rati menolak pinangnya, Kisura murka. Dengan kekuasaannya, Kisura menjebak Rati dalam fitnah dan membuatnya kehilangan segalanya, rumah, keluarga, serta martabatnya. Di suatu malam, Rati diculik oleh anak buah Kisura dan diperlakukan dengan keji. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya yang lemah tak mampu menghindari kebiadaban yang menimpanya. Akhirnya ia dibuang ke tengah hutan dalam kondisi mengenaskan. Namun takdir berkata lain, Rati masih hidup. Ia ditemukan oleh seorang perempuan tua yang baik hati merawatnya hingga pulih. Namun ada sesuatu yang Rati sembunyikan. Ia mengandung akibat perbuatan keji anak buah Kisura. 9 bulan berlalu, Rati melahirkan bayi laki-laki dalam kesunyian malam. Tangisannya lirih, tapi penuh kesedihan. Namun kebahagiaannya hanya sesaat. Dalam kondisi lemah, ia tak bisa melarikan diri ketika anak buah Kisura menemukannya. Mereka membawa Rati kembali ke Kisura. Dalam kemarahannya, Kisura yang tidak ingin anak itu menjadi aib baginya, ia merebut bayi itu dari pelukan Rati dan membuangnya entah kemana. Ketika Rati mencari anaknya yang dibuang Kisura, ia tidak menemukannya. Rati berteriak, meronta dan menangis, tapi tidak ada yang peduli. Dalam penderitaannya yang tak tertahankan, ia akhirnya dibunuh dengan kejam oleh anak buah Kisura. Tubuhnya dikubur secara asal di dalam hutan, tanpa doa, tanpa kain kafan. Hanya tanah dan batu yang menutupinya. Beberapa malam setelah kematiannya, warga desa mulai mendengar suara tangisan perempuan dari hutan. Tangisan itu terdengar memilukan, seolah berasal dari jiwa yang tersiksa. Tak lama kemudian tangisan itu berubah menjadi tawa nyaring yang menusuk telinga. Anak buah Kisura yang dulu menculik dan menyiksa Rati mulai menghilang secara misterius. Salah satunya adalah Wira, pria berbadan kekar yang pertama menangkap Rati. Di suatu malam, ia berjalan pulang melewati jalan setapak di pinggiran desa. Angin malam bertiup dingin, dan tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun saat kembali menatap ke depan, sosok perempuan berbaju putih sudah berdiri tepat di hadapannya. Wira ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sundel bolong menatapnya dengan mata mengerikan. Perlahan ia membalikkan tubuhnya, memperlihatkan punggungnya yang berlubang, seolah
Ia menunjukkan apa yang sudah Wira perbuat terhadapnya. Dari lubang itu, terdengar suara bisikan yang menyayat hati. Kau telah mengambil hidupku. Sekarang aku ingin mengambil nyawa. Dalam sekejap mata Wira terhempas ke tanah. Keesokan paginya warga menemukan tubuhnya dengan wajah pucat dan mata melotot. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi ekspresi ketakutannya seperti orang yang melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Arman, anak buah Ki Surah yang juga terlibat dalam perbuatan keji itu, mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Malam itu, ia dengan tidur nyenyak di rumahnya. Namun ketika tengah malam ia terbangun karena tangisan bayi dari luar. Bayi siapa yang nangis di luar malam-malam begini? Gumamnya sambil mengintip dari balik jendela. Ketika ia melihat keluar melalui jendela kamarnya, yang terlihat bukanlah bayi, melainkan seorang perempuan bergaun putih dengan rambut panjang tergerai, menggendong sesuatu yang samar-samar berbentuk seperti bayi. Seolah perempuan itu sedang menenangkan bayi yang menangis sambil bernyanyi untuk menidurkan anaknya. Tiba-tiba perempuan itu menangis. Tangisan itu terdengar sangat memilukan dan berubah menjadi tawa cekikikan yang sangat memekakan telinga. Arman merasa tubuhnya membeku. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya sambil tersenyum lebar hingga hampir mencapai telinga. "Mas, tolong anakku. Sejak tadi dia menangis," bisiknya dengan suara yang menggema. Seketika itu lampu di rumahnya berkedip-kedip. Perempuan itu tiba-tiba muncul di dalam kamarnya. Arman mencoba untuk lari, tetapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencekram kakinya. Dalam ketakutannya, ia merangkak sudut kamar sambil memejamkan matanya, berharap makhluk itu segera pergi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perempuan itu perlahan mendekat dan membalikkan tubuhnya, memperlihatkan punggungnya yang menganga, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Arman berteriak sekencang-kencangnya, tetapi teriakannya seperti tertelan oleh kesunyian malam. Keesokan paginya, Arman ditemukan di kamarnya dengan wajah membiru, tubuhnya kaku, dan mulutnya terbuka, seolah sedang berteriak. Ki Surah adalah pelaku utama dalam penyiksaan Rati. Ia sering mengalami mimpi buruk dalam hutan setiap malam. Ketika di mimpi terakhirnya, ia melihat Rati datang kepadanya, menggendong bayi yang sudah dibuangnya. Kemudian Rati tersenyum dengan sangat lembut, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian. Ki Surah yang melihat Rati terhuyung mundur dan tidak percaya bahwa apa yang ia lihat itu adalah Rati. "Kembalikan anakku," bisiknya Rati. Jeritan Ki Surah menggema di seluruh rumahnya. Ketika pelayan berlari ke kamarnya, ia menemukan tubuh Ki Surah terbaring di lantai dengan mata melotot dan wajah ketakutan. Ki Surah meninggal dunia. Satu persatu orang yang telah menyakiti Rati menemui ajal mereka dengan cara mengerikan. Warga desa yang dulu menutup mata terhadap penderitaan Rati kini dihantui rasa ketakutan. Mereka percaya
bahwa arwah Rati tidak akan tenang sampai semua pelaku menerima balasannya. Sampai akhirnya teror itu berhenti setelah kematian Ki Sura. Sejak saat itu, sosok Sundel Bolong jarang terlihat. Namun legendanya tetap hidup. Setiap kali ada suara tawa panjang di tengah malam yang diikuti tangisan pilu, orang-orang percaya bahwa Sundel Bolong masih ada, mengawasi dari kegelapan. Ia tidak akan menyakiti orang yang tak bersalah. Tetapi jika ada yang berbuat keji terhadap perempuan, ia akan datang.